Hadirin jamaah rahimakumullah, tujzi'ul badanatu, yang namanya hewan kurban unta itu mencukupi bagi 7 orang. Hal ini sudah umum, alhamdulillah guru-guru kita sudah pernah menyampaikannya, bahwasanya jikalau kita berkurban untuk 7 orang itu biasa umumnya sapi kalau di sini kita, atau kerbau, ya, kerbau. Nah, kalau di Arab sana bisa dengan unta. Tujzi'u al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin, dan sapi daripada 7 orang. Nah, dibuat urunan, patungan untuk mencapai satu sapi dari 7 orang. Wasyatu an wahidin, dan syat hewan kurban berupa kambing atau domba itu dari 1 orang. Tidak bisa untuk 2 orang atau 3 orang atau lebih, atau 1 keluarga dan lain sebagainya. Nah, adapun hukumnya tadi, jikalau seandainya untuk permasalahan sunnah muakkadah tadi, sunnah muakkadah al-kifayah, berkurban tadi adalah hukumnya sunnah muakkadah al-kifayah. Itu artinya adalah al-kifayah itu jikalau seandainya 1 anggota daripada keluarga itu sudah ada yang melaksanakan kurban, maka sunnahnya itu telah gugur atas yang lainnya. Kesunahannya itu telah gugur atas yang lainnya. Akan tetapi tetap untuk masalah hewan kurbannya, jikalau seandainya berupa sapi, maka itu cukup hanya untuk 1 orang. Nah, wala thawaba, dan akan tetapi bagi orang yang tidak berkurban atas namanya, wala thawaba, tidak akan mendapatkan pahala daripada kurban tersebut. Jikalau seandainya ia tidak berkurban, wala thawaba, dia tidak mendapatkan pahala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan jikalau seandainya urunan-urunan yang terjadi di antara siswa, bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan berkurban tersebut? Itu hukumnya adalah bagus, sangat bagus sekali. Tujuannya adalah untuk latihan, melatih anak-anak bagaimana berkurban. Dan status hukumnya itu adalah sedekah. Mengajari anak-anak kita untuk bersedekah. Lalu ketika sudah masuk sudah mencukupi untuk membeli hewan kurban, maka dibelikan hewan kurban. Lalu hewan kurban tersebut statusnya adalah disedekahkan. Jikalau seandainya disedekahkan kepada gurunya, guru saya sedekahkan harta kami yang kami kumpulkan untuk membeli hewan kurban untuk ibu guru atau bapak guru, wali kelas atau lain sebagainya, maka boleh saja dinamakan dari wali kelasnya tersebut atau guru tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun thumma baqarun thumma ghanamun. Wa afdalu anwa'il udhiyah, dan adapun yang paling afdal jenis-jenis macam-macam daripada hewan kurban, ibilun, pertama itu adalah unta, thumma baqarun, setelahnya adalah sapi, thumma ghanamun, setelahnya itu adalah kambing. Wa arba'un la tujza'u fi dhahaya, dan ada 4 hal yang dimana tidak mencukupi jikalau seandainya dijadikan hewan kurban. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang dimana tidak boleh ada pada hewan kurban. Ini disebutkan di dalam kitab ini, al-awra'ul bayyinu awaruha wal arja'ul bayyinu arjuha wal maridatul bayyinu maraduha wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzal. Yang umumnya hal tersebut yang berkaitan dengan sesuatu hal yang dapat mengurangi daging. Seperti buta sebelah al-awra'u, seperti buta sebelah matanya, penyakitan, pincang gitu kan. Lalu terlalu kurus, lalu hamil, sakit-sakitan, sehingga hal tersebut yang dapat mengurangi daripada dagingnya, maka hal tersebut tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Ini adalah hewan kurban yang diperbolehkan untuk dijadikan statusnya sebagai hewan kurban. Hewan-hewan yang statusnya boleh dijadikan hewan kurban. Wa yujzi'ul khasiyul wal maksurul qarn, akan tetapi wa yujzi'u al-mukhasiyu wal maksurul qarn, boleh untuk dijadikan hewan kurban. Pertama al-khasi, yaitu hewan kurban yang dikebiri. Wal maksurul qarn, yang kedua adalah jikalau seandainya tanduknya itu terpotong, boleh dijadikan hewan kurban, karena itu tidak bersangkutan dengan daging.
Wala tujzi'ul maqtu'atul udhun wadh-dhanab, akan tetapi tidak mencukupi jikalau seandainya terputus daripada udhun, kupingnya dia, wadh-dhanab, dan juga ekornya ia. Lalu jikalau seandainya ada pertanyaan, wa yujzil khasyu wal maksurul qarn wa la tujzil maqtu'atul udhun wadh-dhanab. Wa waktu dzabhi, kapankah waktu mulainya pemotongan hewan kurban tersebut? Lalu jawabannya adalah min waqti salatil 'idi ila ghurubi syamsi min akhir ayyami tasyriki. Mudah saja. Jawabannya adalah setelah kita selesai salat Id, Idul Adha, maka itu sudah masuk diperbolehkannya memotong hewan kurban. Sampai hari terakhir, hari tasyrik. Ketika ghurubus syams, terbenamnya matahari pada hari terakhir tasyrik, maka itu sudah hari terakhirnya dan setelahnya tidak boleh dilaksanakan kurban. Atau kalau seandainya dilaksanakan, maka statusnya bukan kurban, statusnya jadi sedekah biasa. Jikalau seandainya ia melaksanakan sebelum selesai sholat Id, atau ketika setelah azan subuh, setelah sholat subuh lalu belum sholat Id, maka statusnya adalah sedekah biasa. Begitupun juga setelah ia melaksanakan di dalam hari-hari tasyrik. Lalu muncul pertanyaan, kapankah hari tasyrik tersebut? Hari tasyrik sebagaimana umumnya kita tahu semuanya, sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita semua. Jikalau seandainya hari raya Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah, maka tasyrik itu adalah 11, 12, 13 Zulhijjah. Perhitungannya, jikalau seandainya pemerintah kita pada saat ini mengatakan, beritsbat bahwasanya menetapkan pada tanggal 17 Juni itu adalah hari raya Idul Adha, maka tanggal 18, 19, 20 itu adalah hari tasyrik. Dan terakhir untuk pemotongannya adalah sebelum tenggelamnya matahari di tanggal 20 Juni. Seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a, dan disunahkan tatkala pemotong hewan kurban khamsatu asya'a, ada 5 hal. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah. Hal ini dilakukan agar jikalau seandainya ingin memotong hewan kurban adanya perbedaan-perbedaan dengan pemotongan hewan biasa. Nah, perbedaannya adalah jikalau seandainya sunnahnya itu wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya, dan disunahkan ketika memotong hewan kurban itu 5 hal. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah, cukupnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi itu cukup, atau dengan bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal. Yang kedua adalah wassalatu ala nabi, bersolawat kepada nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga adalah istiqbalul kiblah wa bidzabihah. Yang ketiga adalah menghadap kiblat dengan hewan kurban kita, wa takbir, dan juga bertakbir Allahu akbar, wa du'a bil qabul, dan berdoa untuk diterimanya hewan kurban kita. Allahumma taqabbal minna. Kalau seandainya digabung, bagaimana cara doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sambil menghadap kiblat dengan hewan kurban kita. Hewan kurban kita kepalanya itu ada di tangan kiri kita, ya. Badannya itu ada di tangan kanan kita. Wa takbir, dan Allahu akbar, wa du'a'u bil qabul, dan doa agar diterima. Allahumma, doanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, hadhihi minka, hewan kurban ini dari engkau, wa ilaika, dan ditujukan untuk engkau, fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah sedikit yang berkaitan dengan
hewan kurban ini, momentum hari raya Idul Kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua dan menerima hewan kurban kita semua, dan kita perbagus hewan kurban kita semua agak yang dimana sebagaimana hadis tadi bahwasanya hewan kurban kita nanti adalah tunggangan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita persembahkan untuknya. Wabillahi asta'in wa astamidu minhu taufiq. Innahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.